Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Dayat, NIM 1924 1010 3017, dan teman saya Muhammad Gifari, NIM 1924 1010 3029, akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami menggunakan judul yaitu implementasi konsep pemrograman berorientasi objek pada sistem pemesanan kopi di kafe menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, kenapa kami menggunakan judul tersebut? Karena belakangan ini menjadi suatu pilihan menarik yang bisa dinikmati di hampir semua kalangan, situasi kondisi, tempat, dan berbagai event-event yang ada. Kopi sendiri memiliki banyak sekali jenis, varian, dan cita rasa yang membuat banyak orang ingin menikmatinya. Nah, semakin banyaknya pelanggan yang ingin memesan kopi, membuat para karyawan tuh bingung dan kadang lupa mengenai pemesanan yang dipesan oleh pelanggan. Sehingga kita membuat implementasi bahasa pemrograman dengan sistem pemesanan kopi pada kafe untuk memudahkan karyawan dalam melayani pelanggan. Dengan adanya hal ini, karyawan bisa lebih mudah mengetahui apa saja yang dipesan oleh pelanggan, berapa total pembayaran yang dipesan pelanggan, dan lain sebagainya. Aplikasi sistem pemesanan kopi di kafe ini merupakan sebuah aplikasi yang dapat mengimplementasikan konsep pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa pemrograman Python. Aplikasi ini dibuat untuk para karyawan yang bekerja di sebuah kafe agar dapat memudahkan mereka dalam proses pelayanan pada sebuah kafe itu sendiri. Adapun fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi ini adalah karyawan dapat mengetahui dengan jelas apa saja yang dipesan oleh pelanggan, berapa total pembayaran pelanggan, berapa uang kembalian pelanggan, data diri pelanggan, serta berapa total pendapatan ataupun keuntungan dalam satu hari di kafe tersebut. Nah, semua fitur-fitur tersebut akan terhubung dan tersimpan secara otomatis di dalam database. Selain itu, pada aplikasi ini, karyawan juga dapat menginputkan makanan dan minuman secara otomatis pada menu makanan dan minuman yang di dalam database. Jadi dengan adanya fitur-fitur tersebut, maka pembuatan aplikasi ini sangat bermanfaat bagi karyawan yang sedang bekerja pada sebuah kafe tersebut. Untuk gambaran umumnya, Gifari silakan bisa di-run codingannya. Ya. Nah, pertama-tama kita sebagai admin atau pembeli. Apabila kita itu admin, maka pilih 1, dan apabila kita pembeli, maka pilih 2. Di sini kita contohkan pilih 1 terlebih dahulu. Silakan give. Lalu enter. Setelah di enter, kita ditujukan lagi untuk 2 pilihan. Pilihan pertama itu admin atau admin dapat menginputkan menu makanan atau minuman baru. Dan apabila kita memilih angka 2, maka kita tuh bisa melihat keuntungan yang ada di kafe tersebut. Sebagai contoh, kita pilih angka 1 untuk menginputkan menu makanan. Nah, di sini kita harus menginputkan nama menu, kategori, harga, dan ketersediaan. Untuk nama menu, kita misalkan roti bakar, lalu spasi, kategori, makanan, spasi, harganya 15.000, spasi, ketersediaan kita pilih 1 karena 1 itu berarti tertera dan 0 itu tidak tersedia. Kita pilih 1, lalu kita enter, silakan. Nah, kita mengeprint menu baru dengan nama roti bakar, kategori makanan, dan harganya. Lalu kita ke database dalam menu. Nah, di situ akan ada tertera yang sudah kita inputkan tadi. Ya, kita coba lagi untuk gambaran umumnya. Di sini kita memilih admin, lalu untuk keuntungan hari ini, silakan pilih 2, give. Nah, di sini kami mendapat untung 116.000. Kita sudah menginputkan
beberapa pelanggan untuk membeli di kafe kami. Nah, di dalam database juga tertera tanggal 11 Januari. Nah, total pendapatan atau keuntungannya total dari semuanya tersebut, semuanya itu pada tanggal 11 Januari. Sekarang kita akan menginputkan angka 2 sebagai pembeli. Nah, di sini kita akan dikasih pilihan yaitu pertama untuk memesan atau 2 untuk lihat menu. Di sini kita akan mencoba memilih angka 2 yaitu lihat menu. Nah, setelah memilih angka 2, di sini sistem akan melihatkan menu-menu yang ada di kafe tersebut, memperlihatkan. Ya, di sini kami akan memilih angka 2 lagi, lalu memesan angka 1. Nah, setelah memilih angka 1, maka pelayan akan menginputkan nama, alamat, dan nomor HP pelanggan. Sebut saja namanya Rizky, alamat Ngawi, dan nomor HP. Lalu kita enter. Nah, di sini akan tertera pelanggan atas nama Rizky, alamat di Ngawi, dan nomor HP tersebut. Lalu terdapat menu. Nah, setelah menginputkan nama, alamat, dan nomor HP, pelanggan disuruh memilih menu yang ada di kafe tersebut. Untuk pemilihan menu sendiri kita menggunakan ID, di mana apabila menggunakan angka 1 maka memilih kopi, 2 roti, dan seterusnya. Serta di sini kita harus menginputkan ID menu dan jumlahnya. Sebut saja ID menu 2 dan jumlahnya 3. Nah, setelah memilih ID menu dan jumlahnya, kita ditanya lagi apakah ingin memesan lagi, maka bisa memesan lagi dengan cara menginputkan angka 1. Nah, di sini kita menginputkan ID menu dan jumlahnya lagi. Misal kita menggunakan ID menu 4 yaitu SK Fillet dan jumlahnya yaitu 3. Dan di sini kita ditanya lagi apakah ingin memesan lagi, kita bisa menjawab tidak. Setelah itu, maka akan ada total tagihan, di mana apa yang udah kita pesan, maka secara otomatis dijumlahkan total semuanya. Dan setelah itu kita harus menginputkan uang dari pelanggan. Kita menginputkan mungkin 100.000. Setelah itu terdapat struk pembayaran, di mana terdapat tanggal pemesanan, terus pelanggan yang memesan, menu yang dipesan, jumlah harga, dan kembaliannya. Nanti semuanya akan terinput secara otomatis ke dalam database dari kafe itu sendiri, di mana di orang terdapat nomor 42, ya Rizky Ngawi dengan nomor HP tersebut. Lalu di dalam pemesanan juga terdapat tanggal pemesanannya, dan di dalam pesanan terdapat jumlah ataupun total yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Setelah itu bisa dilanjut oleh teman saya, Muhammad Gifari, silakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan codingan dari kedai kopi ini. Untuk yang pertama, kita terlebih dahulu mengimportkan metode dari setiap kelas yang terdapat di setiap file. Contohnya bisa kita lihat di sini, from orang, import orang. Di sini maksudnya adalah dari file orang ini, orang.py di sini, mengimportkan kelas orang. Kemudian di sini juga kita akan mengkonekkan main.py ke dalam database.
Untuk yang pertama, kita memulai terlebih dahulu dengan memasukkan sebuah inputan. Kita sebagai admin atau pembeli, jika kita menginputkan satu, maka nanti akan disuruh menginputkan kembali. Yang pertama, input menu makanan atau melihat keuntungan pada hari ini. Jika kita menginputkan satu, kita akan disuruh menginputkan nama, kategori, harga, dan status dari menu tersebut. Nah, nantinya kita akan memanggil metode insert menu dari kelas menu. Nah, nantinya insert menu ini akan menginsertkan menu ke dalam database. Kemudian apabila kita ingin melihat keuntungan hari ini dengan menginputkan 2, maka nanti akan memanggil metode keuntungan dari kelas pesanan. Nah, di sini nanti metode keuntungan ini akan menampilkan keuntungan pada hari ini yang kita ambil dari database. Jika kita masuk sebagai pembeli, maka kita akan memasukkan nomor 2. Nah, nomor 2 di sini nanti akan disuguhkan pilihan lagi antara memesan atau melihat menu. Jika kita memasukkan nomor 2 melihat menu, maka masuk ke dalam sini else di sini, dan di mana di sini akan ditampilkan beberapa menu dan harganya menggunakan print ini. Sementara jika kita memesan dengan menginputkan nomor 1, maka nanti akan menginputkan data dari pelanggan, di mana datanya itu nama, alamat, dan nomor HP, nanti akan diinsertkan ke dalam database orang menggunakan metode orang yang terdapat di kelas orang. Kemudian setelah itu kita memasukkan data-data yang telah kita inputkan tadi ke dalam database dengan menggunakan metode pemesanan dari kelas pemesanan. Di sini gunanya nanti untuk menampilkan informasi dari pemesanan kita. Kemudian setelah kita memasukkan data orang, maka akan ada di sini pilihan menu yang dimana nanti terdapat looping di sini. Looping di sini nanti apabila kita ingin memesan secara berulang, misalnya tadi akan memesan kopi dengan jumlah 2, kemudian dilanjutkan lagi dengan mengulang pesanan. Sinilah gunanya looping tersebut. Apabila kita sudah melakukan pemesanan, nanti akan ditampilkan jumlah tagihan dengan memanggil metode harga all dari kelas pesanan. Lalu kita disuruh untuk inputkan jumlah uang, dan di situ nanti di akhirnya akan ditampilkan struk pembayaran dengan print ini. Kita lanjutkan dengan kelas menu. Di sini kelas menu tersebut ada konstruktornya, yaitu nama, kategori, harga, status. Dan ada metode yaitu insert menu. Seperti yang sudah saya tadi jelaskan, di metode insert menu ini berisi query untuk menginputkan data yang kita input di Python ke dalam SQLite. Kelas yang lain pun sama memakai metode tersebut, namun yang berbeda hanya pada kelas pesanan, di mana kelas pesanan ini yang terdapat dalam pesanan.py. Di sini banyak sekali metode. Salah satunya adalah keuntungan, di mana keuntungan ini juga mengquery dari database-nya, kemudian ditampilkan untuk keuntungan hari ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu bisnis proses model. Jika kita masuk sebagai admin, akan ditampilkan 2 pilihan. Jika memilih 1 input, maka akan menginputkan menu baru yang nantinya menu tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah database. Namun apabila kita menginputkan 2, kita akan melihat keuntungan yang ada pada hari ini. Kemudian setelah itu selesai, maka prosesnya selesai. Namun jika kita menginputkan data sebagai pembeli, nah kita akan ditawarkan 2 pilihan, order atau lihat menu. Nah, untuk order sendiri, yang pertama yaitu adalah data pembeli. Nah, di situ akan diinputkan nama, alamat, dan nomor HP yang nanti juga akan dimasukkan ke dalam database. Pilihan yang kedua yaitu lihat menu. Jadi kita hanya melihat menu saja dan proses selesai. Dilanjutkan dengan proses untuk pemesanan, order, kita memilih menu dan jumlahnya. Nah, di sini ada berapa kali kita memesan, misalnya kita memilih 1, yes, maka akan memesan ulang. Namun jika pilih no, maka kita akan ditampilkan menu bayar, dan kita disuruh bayar dan akan ditampilkan menu cetak struk, yang dimana cetak struk ini kita datanya diambil dari database pemesanan, database pesanan, dan database orang. Nah, setelah itu proses pun selesai. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.